fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dalam setahun itu Allah muliakan 4 bulan, Allah istimewakan 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini adalah ajaran agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian, kata Allah, berbuat zalim sama diri kalian sendiri kapan kita hidup ada di bulan-bulan mulia. Kapan kita hidup di bulan Rajab, banyak taat, jangan banyak maksiat. Kalau kita banyak taat, maka kita akan mendulang pahala. Sedikit aja kita taat, banyak pahala itu. Gimana kalau banyak taat? Jangan kita banyak maksiat, akhirnya banyak dosa. Sedikit saja kita maksiat di waktu-waktu mulia, itu akan menyebabkan kita bergelimang dosa nantinya. Kalau kita bisa selamat, kenapa cari celaka? Kalau kita bisa dapat pahala, kenapa cari dosa? Kalau kita bisa berkat Rajab semakin cepat masuk surga, kenapa berbuat dosa semakin cepat masuk neraka? Kalau kita bisa taat, kenapa maksiat? Ini kan bentuk kezaliman sama dirinya sendiri. Karena itu banyak taat kita ada di bulan Rajab. Pernah diceritakan, ada seorang perempuan yang dia punya amalan khusus kalau sudah di malam, kalau sudah ada di bulan Rajab. Dia punya pakaian bagus, tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, dia ganti pakaian yang bagus itu dengan pakaian yang biasa. Dulu itu pakaian wol terbuat dari bulu domba, itu pakaian murahan. Pakaiannya tokoh sufi yang nggak senang sama dunia, itu pakaiannya mereka adalah terbuat dari wol. Beda sama sekarang, kalau wol sekarang mungkin mahal. Kalau sudah masuk bulan Rajab, maka dia pakai pakaian wol. Kemudian dia nambah amal soleh. Kalau sudah masuk bulan Rajab, setiap hari khatam surat Al-Ikhlas 12.000 kali. Bukan sebulan 12.000, setiap hari 12.000 kali. Singkat cerita, sakit nih ibu. Si perempuan ini sakit. Mungkin karena dia merasa dekat ajalnya, dia panggil satu anaknya. Wahai anakku, wahai putraku, ibu titip pesan. Saya berwasiat kepada kamu. Nanti kalau ibu meninggal, dikubur, maka ikut sertakan kubur bersama jasadnya ibu pakaian wol. Oh enggak bu, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, ini dan itu. Nggak lama benar meninggal dunia. Akhirnya mungkin karena sedih atau bagaimana, lupa dikubur ibunya, tapi nggak dikubur kain wolnya. Pagi meninggal, siang dikubur, malam tidur, mimpi ketemu ibunya. Ibunya bilang apa? Ana sebagai ibu nggak ridho sama ente, nggak ridho. Tuh kenapa bu? Kan beberapa hari yang lalu ibu sudah pesan, kalau ibu meninggal dikubur jasadnya ibu, kubur juga bersama jasadnya ibu kain wol yang biasa saya pakai kalau sudah masuk bulan Rajab. Ibu itu mengkhatamkan 12.000 surat Al-Ikhlas setiap hari setelah Rajab bertahun-tahun, itu pakai pakaian wol itu, berharap syafaat, berharap tawasul dengan pakaian tadi itu. Kok kamu lupa? Dijaga-jaga, no, lali kata, gak ridho ibu sama kamu. Wah, akhirnya pagi bangun, nyari kain wol, subhanallah ketemu, pergi ke kuburan, dikeduk, digali makanya si ibu itu. Dilihat jasadnya ibu udah gak ada, bukan dicolong. Terdengar satu suara tanpa wujud. Ama alimta anna man ata'ana fi Rajab la nadrukhu fardan wahida. Apakah kamu nggak tahu wahai pemuda, barang siapa yang taat kepada kami ada di bulan Rajab, tidak akan kami biarkan jasadnya sendirian di alam kubur. Tidak akan kami biarkan jasadnya kesepian di alam kubur. Ya berarti mungkin sudah diangkat ke surga atau bagaimana. Ini gambaran bagaimana orang itu bisa memuliakan bulan Rajab, dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita maksiat di bulan Rajab, maka kita akan mendapatkan banyak dosa nanti. Lawang kita bisa cari banyak pahala, sedikit aja kita taat, banyak pahalanya. Puasa sehari, dalam satu riwayat, kita dapat pahala seperti orang ibadah puasa sebulan. Puasa 7 hari dalam bulan Rajab, nggak harus berturut-turut. Itu pintu surga, pintu neraka 7 dikunci rapat-rapat. Puasa 8 hari, nggak harus berturut-turut. 8 pintu surga dibuka lebar-lebar. Puasa 10 hari selama bulan Rajab, nggak harus berturut-turut.
Buddilat sayyi'atu hasanat. Apa yang dosanya kita diganti menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung gitu loh. Mumpung. Jangan kita ini melewatkan kesempatan. Mereka yang meninggal dunia ini ngiri dengan kesempatan hidup kita ada di bulan Rajab. Mereka ngiri, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita nih yang masih bisa berusaha, masih bisa berbuat dengan Rajabnya kita. Berapa banyak orang yang kita kenal, Rajabnya mereka tahun lalu, Rajab terakhir mereka ternyata nggak ketemu Rajab lagi. Alhamdulillah, kita ketemu Rajab. Nggak tahu ini sudah Rajab keberapa. Pertanyaannya, ini Rajab keberapa yang kita sia-siakan? Nah, itu jangan sampai kalau misal ini adalah Rajab terakhir buat kita, Rajab yang jelek. Harus kalau misal ini adalah Rajab terakhir buat kita, ini menjadi Rajab yang terindah seumur hidup kita. Mudah-mudahan bukan Rajab terakhir tapi mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat kita semuanya. Untuk muliakan bulan Rajab. Nah, dari 12 bulan itu Allah muliakan 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Malaikatnya Allah banyak, tapi yang Allah muliakan 4. Yang paling mulia para malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kitab suci kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi banyak, tapi yang paling afdol 4. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil. Zikir banyak macamnya, tapi yang paling afdol subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anggota yang kita basuh ketika kita wudu banyak, tapi yang wajib 4. Muka, kedua tangan, kepala atau rambut, kedua kaki. Sahabat banyak jumlahnya sahabat. Dalam riwayat 124.000 sahabat itu jumlahnya. Tapi yang paling afdal di antara mereka 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jelas nih ya. Rajab dari segi bahasa tok itu sudah mulia. Rajab bermakna at-tarjib. Apa tarjib? Ta'zim, memuliakan. Yang memuliakan bulan Rajab bukan hanya kita bangsa manusia. Malaikat pun setiap Rajab memuliakan bulan Rajab. Dengan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang muslim, kaum jahiliyah, penduduk Mekah sebelum datangnya Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga memuliakan bulan Rajab. Dengan apa? Gencatan senjata, perai perang. Oh, kaum jahiliyah itu gampang perang, gampang bunuh-bunuhan, perebutan kekuasaan, balas dendam, perang suku, perang saudara. Tapi kalau sudah Rajab, kayak menjadi pantangan. Rajab perang itu kualat, nggak perang mereka, gencatan senjata. Sampai disebut dengan Rajab al-Asom, Rajab yang tuli. Kenapa? Karena tidak terdengar lagi yang namanya dentingan pedang satu sama lain, perai perang. Makanya kalau ada di antara kita masuk di bulan Rajab, tapi dalam tanda kutip perang ambek dulur, perang ambek tonggo, perang ambek konco, lebih jahiliyah daripada kaum jahiliyah berarti. Kaum jahiliyah masih ngeregani Rajab, perai perang. Kita nggak perai perang, mau kapan pun tetap perang. Ramadan tetap perang kita ini. Paham ya? Dalam riwayat yang lain disebut dengan Rajabu Mudhar. Apa Mudhar? Mudhar itu satu suku, satu qabilah yang merupakan qabilahnya Rasulullah SAW. Kakek nenek moyangnya Rasulullah SAW. Dan suku Mudhar, qabilah Mudhar adalah qabilah yang paling banyak memberikan kemuliaan kepada Rajab, yang paling banyak memuliakan bulan Rajab. Ada lagi riwayat Rajab itu adalah nama sungai yang ada di surga. Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Rasulullah SAW pernah bersabda, di surga itu ada sungai Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa abrat minal thalaj. Yang mana air yang mengalir di sungai Rajab yang hanya di surga itu lebih manis airnya daripada madu, lebih sejuk daripada salju, lebih putih, lebih jernih daripada susu. Jelasnya, nggak semua orang masuk surga berhak menikmati sungai yang mengalir yang ada di sungai Rajab. Nggak berhak, belum tentu. Sama gambarannya begini, siapa orang yang pernah minum khamar di dunia, nanti di akhirat kapan masuk surga terharamkan daripada khamarnya surga. Walaupun dia masuk surga, berarti ada kenikmatan surga. Walaupun kita masuk surga, belum tentu kita berhak merasakan atau mendapatkan semua 100% kenikmatan surga. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita nggak pernah puasa Rajab barang sehari aja, walaupun kita ahli surga, masuk surga, kita tidak berhak mendapatkan kenikmatan air yang mengalir di sungai Rajab. Ada riwayat lagi yang mengatakan Rajab itu disebut dengan Rajab al-Asab, Rajab yang tumpah.
Rajab yang tumpah. Apa maksudnya? Li'annallaha ta'ala yasubbu rahmatahu fihi. Karena Allah menumpahkan setumpah-tumpahnya rahmatnya ada di bulan Rajab. Kapanpun ada rahmatnya Allah. Inna fi ayyami dahrikum lanafahat, kata Rasulullah. Setiap hari ada rahmatnya Allah. Ala fata'arradu laha. Maka jemput rahmatnya Allah. Jemput, jangan hanya diem. Puasa kek, munajat kek, istighfar kek, dan seterusnya. Kapanpun ada yang namanya rahmat. Tapi kalau sudah Rajab, tumpah deres rahmatnya Allah. Pertanyaannya, jangan sampai kita ini bolak-balik ketemu Rajab, nanti ngadep kepada Allah, kering dari rahmatnya Allah. Nggak pernah ketemu Rajab jadi orang yang pantas dapat rahmatnya Allah, padahal deres. Ibarat hujan deres, kita malah payungan. Jangan, kalau sudah datang bulan Rajab, di situ penuh, tumpah akan rahmatnya Allah. Jangan payungan. Payungan gimana maksudnya? Jangan maksiat, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas nih payung, lepas kemaksiatan. Berhenti dari kemaksiatan. Jangan berbuat dosa di bulan Rajab. Kenapa? Biar pantas kita ini mendapat rahmatnya, guyuran rahmat yang begitu deras dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Termasuk amalan yang bisa kita amalkan ada di bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar. Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Maka kita peruntukkan kepada Allah yang namanya istighfar. Wa Sya'ban syahri. Sementara Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Rasulullah SAW. Maka kita haturkan kepada Rasulullah yang namanya sholawat. Wa Ramadan syahru ummati. Dan adapun Ramadan bulannya umatku. Bulannya umatku. Maka yang kita amalkan kalau sudah di Ramadan bukan istighfar, sholawat, tapi tilawatul Quran, baca Quran. Istighfar untuk Allah, sholawat untuk Rasulullah. Bacaan Quran bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, untuk diri kita sendiri. Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku, kata Nabi, adalah baca Quran. Kalau kita menganggap bahwa Ramadan ibarat tamu mulia, maka harus ada prepare, harus ada persiapan dari kita. Mandi pakai minyak wangi. Istighfar itu sama seperti mandi. Sholawat sama seperti pakai minyak wangi. Baru ini dikatakan tuan rumah yang berhasil menyambut tamunya. Kenapa? Bersih, wangi. Mosok kita ini kedatangan tamu yang katanya dia adalah tamu yang mulia, kecut, kemudian kotor dan seterusnya. Enggak dong. Kalau kita menganggap Ramadan tamu yang mulia, istighfar yang banyak di bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban, bulan depan, yang banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ketemu bulan Ramadan dalam keadaan siap. Khilaf di antara ulama. Yang mana yang lebih afdal? Istighfar apa sholawat? Tergantung keadaan kita. Kalau keadaan kita ini banyak dosa, yang lebih afdal adalah istighfar. Tapi bukan berarti nggak usah sholawat. Saya ini banyak dosa, saya nggak pernah sholawat. Ya keliru sih. Tetap, cuman diperbanyak istighfar. Malah sebagian ulama itu wiridnya mereka baca sholawat dan istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima astaghfirullah. Kalau misal khatam sehari 500, sholawatnya berarti sehari 500 juga istighfarnya. Nggak ada masalah. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, yang diutamakan adalah istighfar daripada sholawat. Tapi bukan berarti nggak sholawat belas. Gambarannya begini. Misal kita jatuh di sawah. Naudzubillah ya, contoh. Ada orang jatuh di sawah. Kapan pulang? Yang dicari apa? Mandi apa minyak wangi? Mandi. Lucu kalau ada orang belepotan, ledok semuanya, pulang-pulang minyak wangi mana minyak wangi? Yang ada mandi. Setelah mandi baru minta minyak wangi. Tapi yang paling penting buat dia, yang paling utama adalah mandi. Kita banyak dosa, berlumuran dengan dosa. Yang banyak mohon ampun, bersih-bersih daripada dosa. Tapi tetap imbangi dengan sholawat, sehingga kita bukan hanya bersih tapi wangi. Tapi kalau kita banyak taat, ya, wallahu alam, kayak misal para aulia, orang-orang soleh itu istighfarnya sedikit, 70 kali, 100 kali. Tapi kalau sholawatnya kadang-kadang puluhan ribu, ratusan ribu. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh. Ibarat mandi itu sudah bersih, sudah mandi, tinggal pakai minyak wangi aja, biar wangi. Jelas ini ya? Tinggal pakai minyak wangi biar wangi. Nah, dalam satu riwayat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini, "Aktsiru minal istighfar fi syahri Rajab." Perbanyak istighfar ada di bulan Rajab. Fa inna lillah fi kulli sa'atin minhu utaga minan nar. Karena Allah setiap saatnya ada di bulan Rajab banyak memerdekakan manusia dari api neraka. Jangan sampai yang kita khawatirkan kita bolak-balik ketemu Rajab, tapi kita nggak pernah termasuk di antara mereka yang dimerdekakan setiap saatnya oleh Allah daripada neraka. Apa salahnya kita ini? Contoh, kadang-kadang kita ini nggak tahu akan kemuliaannya bulan Rajab. Banyak saudara kita, orang-orang yang sekitar kita nggak tahu Rajab itu apa, nggak tahu. Bahkan kalimat Rajab dia nggak tahu. Apa Rajab itu? Oh, ternyata bulan dalam penanggalan Arab tak. Apalagi kemuliaannya lebih nggak tahu lagi. Umat jahiliyah tahu gitu. Ada umat muslim, umat Nabi Muhammad nggak ngerti. Nah, itu introspeksi diri kita. Kita ngerti. Apakah sudah memuliakan? Kita ngerti. Keluarga kita ngerti nggak? Anak istri kita ngerti nggak? Perlu. Kenapa? Ini syiar agama nih. Ini syiar agama. Perlu tunjukkan. Rajab itu salah satu di antara 4 bulan dimuliakan oleh Allah. Amalannya adalah istighfar, puasa, banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu turun-temurun ajaran kita itu, kalau kita meninggal diajarkan anaknya kita kepada cucunya kita dapat pahalanya walaupun sudah meninggal dalam kubur. Cuma gitu toh, itu dakwah namanya. Sudah sering kita bahas masalah dakwah. Iya, ajarkan itu, tularkan. Masa kita ini mau selamat sendirian nanti di surga? Enggak, kita ini mau selamat bersama-sama. Kumpul dunia, kumpul di surga. Itu harapan kita. Maka ajarkan dong. Kita tahu, ajarkan. Ada orang yang tahu tapi menafikan kemuliaan Rajab. Ada Rajab itu. Nggak ada Rajab. Rajab itu nggak mulia. Kadang-kadang menyalahkan, membid'ahkan yang memuliakan bulan Rajab. Ini keliru, fatal. Lebih fatal daripada yang nggak tahu. Lebih fatal mana? Orang maksiat karena nggak tahu atau maksiat karena tahu? Sudah tahu maksiat lagi. Lebih fatal. Menafikan ke bulan Rajab, hati-hati. Nasnya nas Al-Quran dan nasnya nas sabda Nabi. Al-Quran menjelaskan minha arba'atun hurum. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan thalathatun sardun wa wahidatun fardun, kata Nabi. 3 dari 4 bulan itu adalah berturut-turut tertib. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, urut ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidatun fardun, yang sisa 1 dari 4 bulan itu. 3 berturut-turut, sisa 1. Apa itu? Rajab. Rajab. Jelas ini ya. Perbanyak istighfar sehingga kita termasuk di antara mereka yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal 'ashi yarfa' yadayhi wa yaqulu rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah." Barang siapa yang kalau sudah masuk di bulan Rajab, enggak pagi, enggak sore, atau enggak siang, enggak malam, kecuali dia selalu menengadahkan tangan ke langit, mohon munajat kepada Allah. Apa yang dia baca? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. 70 kali pagi, 70 kali sore. Biasanya kami kalau di pondok subuh sama maghrib. Jadi subuh setelah salam itu langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni 70 kali. Kok banyak Bib 70 kali Bib? Loh, kalau ada teman kita rokokan misalkan, rokoknya belum habis separuh sudah hatam kita 70 kali. Rokokan berapa menit? Lah kita baca ini berapa menit? Kalau rokok 5 menit ini mungkin 2 menit selesai. Nggak telaten aja kita ini. Padahal kepingin surga katanya. Rokok nggak ada urusannya sama masuk surga. Tapi ampunan Allah itu yang buat kita masuk surga. Ini lebih penting daripada rokokan. Rokokan telaten. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pelencing. Wah, kesuwen iki imame pelencing. Nah, hati-hati, jangan dong. Kita ini tahu kok. Baca. Apa balasannya? Lam tamassan nauru lahu jilda. Tidak akan kulitnya tersentuh api neraka. Tidak akan kulitnya tersentuh. Berarti ada orang itu masuk surga tapi lereng pun rokok. Siapa yang mau? Di dunia aja kita ini kepingin seneng tok, ngapain susah. Apalagi di akhirat kepingin lancar masuk surga tanpa neraka sudah. Kalau perlu tanpa hisab. Maka keinginan ini perlu diupayakan. Keinginan ini perlu diupayakan, diikhtiari. Apa usahanya kita, ikhtiarnya kita? Baca istighfar pagi sore, subuh maghrib, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Insyaallah masuk surganya lancar. Jangan ke neraka, hisab aja enggak. Kenapa? Bersih daripada dosa. Bersih daripada dosa. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak taubat. Walhasil bulan Rajab ini bulan di mana kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pernah diceritakan. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ada seorang pemuda yang dia itu punya kebiasaan nabung. Baru beli khamr, ditenteng itu botol. Kok subhanallah papasan sama Sayyidina Umar. Takut ini. Siapa yang akan Sayyidina Umar? Akhirnya disembunyikan itu botol khamr di balik bajunya. Kemeringet. Meskipun disembunyikan, papasan sama Sayyidina Umar ini. Ibarat maling ketemu polisi gimana? Bisa kepoyo. Waduh, apes. Kok ketemu Umar, coba ketemu Abu Bakar atau enteng nih. Kok ketemu Umar, wah bingung. Akhirnya ngelihat kok kemeringat, mungkin gelagat yang mencurigakan. Tanya Sayyidina Umar, urusan begini peka nahi mungkarnya. Pemuda, kamu sembunyikan apa di balik bajunya kamu? Waduh, mati wis. Apes teman anak ini. Gimana itu? Bayangkan kalau kita di posisinya pemuda ketemu Sayyidina Umar. Mati. Dengan terpaksa sudah. Kau nak mana sudah. Mau nggak mau harus nyerahkan botol khamr tadi itu. Tapi ketika nyerahkan botol khamr, ini pemuda dalam hatinya tobat. Ngomong dalam hati, ya Allah, selamatkan saya dari Umar ya Allah. Kalau saya selamat dari Umar, saya janji Allah, saya talak 3 dari khamr. Sekarang khamr-khamran mana? Tapi begitu sudah. Kepepet ya, the power of kepepet sudah. Subhanallah, metu karomai. Ketika diserahkan kepada Sayyidina Umar, diterima, dicium. Apa kata Sayyidina Umar kepada pemuda itu? Dibilang apa? Tak pikir khamr, nggak taunya cuka. Padahal ini pemuda beli khamr tadi, jelas khamr. Khamr itu kalau dilanjutkan fermentasinya menjadi cuka. Nggak tahu gimana caranya Allah sudah. Allah maha mampu kok, maha hebat. Kan dia ngomong, ya Allah, kalau saya diselamatkan olehmu dari Umar, saya janji tobat daripada khamr. Terima oleh Allah. Yang khamr jadi cuka, yang najis jadi suci, yang haram jadi halal. Dibahas oleh ulama. Ini makhluk takut sama makhluk. Permintaannya dikasih oleh Allah. Khamr jadi cuka, selamat dia dari Sayyidina Umar. Bagaimana kalau makhluk takutnya kepada Khalik? Maka yang namanya dosa, diganti pahala. Bukan khamr diganti cuka, itu makhluk kepada makhluk. Tapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dosa diganti pahala, yang namanya neraka diganti surga, yang nyari suul khotimah diganti usul khotimah. Sering saya dengar beberapa orang ngomong, "Bib, saya ini tobat, Bib. Kalau boleh saya tahu apa penyebab jenengan tobat? Saya nggak mau tahu dosanya jenengan, nggak, saya mau tahu. Cuman jenengan kok bisa tobat, kenapa? Nyari suul khotimah, Bib. Saya ini pernah minum khamr oplosan. Teman saya banyak yang mati, Bib. Saya masuk rumah sakit, tapi selamat masih. Itu kan peringatan keras, Bib, dari Allah. Lah mosok sih gak tobat, kan kebacut saya, Bib. Tobat. Loh, duduk sama, rumah sakitnya sama, yang diminum sama, ada yang selamat, ada yang enggak. Ya sudah, yang selamat berarti masih dikasih kesempatan oleh Allah. Peringatan keras nih, SP3 ini, pisan kas pecat. Aris, teman saya dipecat semuanya, Bib. Saya masih kasih kesempatan. Lah kebacut, Bib, kalau saya nggak takut sama Allah, nggak ngambil pelajaran dari itu. Contoh pertama. Contoh kedua, Bib, saya tobat, Bib, saya hijrah. Kalau boleh tahu apa penyebabnya? Saya pernah ke Batu, Bib. Ya sama, saya sama perempuan. Teman saya sama perempuan. Ya begitulah, Bib. Terus, ya sudah minum-minum di sana. Minum-minum. Pulang, Bib, nabrak, Bib. Namanya mabuk semuanya, nabrak. Semuanya mati, saya tok yang selamat, Bib. Saya masuk rumah sakit, tapi semuanya mati, nggak yang laki, nggak yang perempuan, saya tok yang selamat. Ya kalau saya nggak tahu, kan kebacut, Bib. Ini kan peringatan keras. Jadi orang itu kalau tahu macam-macam. Jadi kalau kita ini sering kan kita dengar berita, fulan mati karena oplosan, fulan mati bunuh diri. Kita ini juga punya cobaan. Mungkin kita pernah punya masalah yang sama, pernah melakukan hal yang sama, tapi kita kasih kesempatan nggak sama Allah? Berapa kali kasih kesempatan dari Allah? Ya sudah, manfaatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Apalagi kesempatan di bulan Rajab. Yang banyak minta ampun kepada Allah. Banyak istighfar. Yang diiling itu dusoni, ojo taat sing diiling. Iya.
Yang diingat, ya Allah aku dosa, astagfirullah, punya dosa, astagfirullah. Pernah diceritakan, ada seorang pemuda setiap maksiat dicatat maksiatnya. Maksiat sekali catat, maksiat 2 kali catat. Tujuannya apa? Nanti langsung tobat. Jadi nyatet sambil istighfar. Nyatet untuk ingat-ingat sambil istighfar. Dosa ngerasani, astagfirullah, ngerasani wong. Dosa apa? Astagfirullah, astagfirullah. Sampai suatu saat maksiat ini pemuda, maksiat. Dibuka buku sakunya itu, dilihat catatan dosa yang kemarin-kemarin kosong. Loh, kok koyo anyar ini? Tersisa 1 ayat. Faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Mereka yang tobat, dosanya diganti pahala. Jenengan kalau punya salah sama saya, minta maaf, saya kasih maaf. Nggak mungkin karena jenengan punya salah sama saya, maka otomatis saya menilai jenengan minus sudah. Kapan jenengan minta maaf, saya kasih maaf, bukan berarti terus jenengan netral kembali 0, apalagi plus nilainya. Enggak, tetap minus. Cuman enggak seminus sebelum dia minta maaf, kan begitu. Tapi kalau Allah, kapan kita ini nilainya minus, tobat bukan hanya 0 plus. Gunung dosa, tobat diterima tobatnya jadi gunung pahala itu. Bekal neraka jadi bekal surga itu. Kan jauh ini. Kan jauh. Dosa jadi pahala. Dari yang hitam menjadi putih. Kan jauh gitu. Hitam jadi abu-abu, sih penting hitam jadi putih. Neraka jadi surga. Sul khotimah menjadi husnul khotimah. Bekal nerakanya jadi bekal surganya. Jauh. Subhanallah. Faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Pernah diceritakan. Ada Wahsy. Seorang sahabat, tapi dulunya kafir, budak. Ketika dia kafir, ikut perang Uhud. Ketika perang Uhud, dia membunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Paman tercinta nih, dibunuh. Bisa kita bayangkan nih, perasaannya Rasulullah gimana? Sedih. Walhasil, sampai singkat cerita, setelah sekian tahun, Wahsy sama Rasulullah ini papasan. Ketemu tengah jalan. Wahsy yang saat itu masih kafir menegur Rasulullah, menyapa Rasulullah, tapi bukan ya Rasulullah. Manggil, Muhammad. Namanya kafir masih. Kamu kan tahu siapa aku. Aku mau tanya. Kalau aku masuk Islam, Allah mau ngasih apa kepada aku? Kira-kira kalau kita ada di posisinya Rasulullah, gak dikamplengi ya Wahsy kira-kira. Wis mbunuh pamanku, lek aku mau Islam Allah mau ngasih apa? Kebutuh tahu Allah mbek awakmu. Kan begitu. Kamu ini siapa? Kalau saya masuk Islam Allah mau ngasih apa? Tapi Rasulullah begitu. Rasulullah enggak pernah dendam. Dibunuh. Gambarnya begini dah. Gambarnya begini. George Bush kan banyak bunuh orang Islam. Banyak bunuh orang Islam. Shimon Peres. Iya, Perdana Menteri Israel, banyak bunuh orang-orang Palestina. Misal George Bush atau Shimon Peres masuk Islam, ridho kita. Ridho kira-kira kita. Mikir, enak men. Mata ini dulurku, mata ini wong muslim. Ewonan, mau mlebu Islam, bu surga. Mau ojo mlebu Islam. Kan begitu. Makanya bukan kita yang jadi nabi. Kita jadi nabi, nggak ada yang masuk Islam. Dendem tok di sini. Ojo. Ini pamannya. Rasulullah pamannya meninggal. Menawarkan diri nih Wahsy. Cuman caranya beda gitu. Kalau aku masuk Islam, kira-kira Allah ngasih apa? Yang jawab Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran itu. Allah abadikan jawabannya dalam Al-Quran. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Yang tobat, yang beramal soleh, yang iman, diampuni dosanya oleh Allah. Apa jawabnya Wahsy? Kebanyakan syarat Muhammad. Sing iman, sing tobat, sing amal soleh. Ya kebanyakan syarat. Kayak misal ada promo, tapi S dan K. Kan begitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Wis, alamat wis. Gak kira itu. Kenapa? Wah, kayak syaratnya. Gak tertarik kita. Wahsy juga begitu. Siapa yang tertarik masuk Islam? Kalau harus tobat, iman, amal soleh, suka wis. Wis cuma begini tok ta. Allah ini Tuhanmu wahai Muhammad. Turun ayat kedua. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Maha Pengampun atas segala dosa kecuali satu dosa. Apa? Dosa kesyirikan. Kata Rasulullah, Wahsy kabar gembira yang kedua buat kamu. Apa Muhammad? Allah bilang, Tuhanku bilang, semua dosamu diampuni kalau kamu iman, masuk Islam. Kecuali dosa kesyirikan. Lah,
Berarti saya masuk Islam tapi masih tersisa dosa kesyirikan. Jadi aku mlebu Islam tapi mlebu neraka ngono ta? Apa maksudnya ini? Saya masuk Islam untuk masuk surga, bukan masuk neraka. Ya nggak tertarik saya Muhammad. Turun ayat ketiga. Belan-belan ini Allah ini. Rahmatnya Rasulullah kan luas. Gimana rahmatnya Allah? Apalagi? Nah kalau kita kan nggak direken belas wahyu ini. Lapo ngereken mau model kayak ini? Turun ayat ketiga. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, katakan. Wahai hambaku yang telah berbuat sesuatu yang melampaui batas. Wahyu dipanggil dengan panggilan yang indah, sopan, halus. Kadang orang tua itu saking pegel ambil anak ke anak-anakan. Ini wahyu lah senemen, tapi nggak dipecat dari hambanya Allah. Ya ibadi. Terus bukan dihardik oleh Allah, wahai pendosa, wahai ini, enggak. Yang telah berbuat sesuatu yang melampaui batas. Halus enggak? Enak enggak didengar? Enak didengar. Apa berita dari Allah? La taqnatu min rahmatillah. Yang pertama, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang kedua, Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Ini baru jawaban yang aku inginkan wahai Muhammad. Syahadat baru ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sahabat yang sekeliling Rasulullah iri kepada Wahsy. Iri dalam makna yang positif. Siapa yang nggak mau dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Iri ya Rasulullah. Wahsy dijamin dapat ampunan karena dia nggak putus asa akan rahmatnya Allah. Ayat yang terakhir, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Saya mau tanya ya Rasul, khusus untuk Wahsy ataukah untuk umatmu semuanya? Untuk umatku semuanya. Saya mau tanya, dosanya kita sama dosanya Wahsy, lebih besar siapa kira-kira? Wahsy, kita mateni wong gorong tahu kok. Jangan pernah. Wahsy bukan mateni wong sembarang wong. Pamannya Rasulullah dibunuh. Kita ini iman mulai lahir sama Rasulullah. Ini Wahsy mulai lahir sudah kafir sama Rasulullah, benci sama Rasulullah, perang sama Rasulullah. Nah kalau Wahsy aja gara-gara nggak putus asa, berharap rahmatnya Allah, diampuni dosanya, apalagi kita yang dosanya nggak seberapa dibandingkan dosanya Wahsy. Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak manusia, selagi kamu berharap kepadaku, berdoa kepadaku, mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosanya kamu. Dan dosa kamu yang sudah aku ampuni tidak akan aku pedulikan lagi. Anda punya salah, minta maaf sama saya kasih maaf. Tak eling-eling kadang-kadang. Sejangget, kadang-kadang diungkit-ungkit. Itu manusia. Kalau Allah enggak, minta maaf, dikasih maaf, kayak gak apa-apa. Aku ampuni dosanya kamu. Aku ampuni dosanya kamu. Lau ataitani bi ghurabil ardi khataya. Kalau kamu datang kepadaku kata Allah dengan memikul beban dosa seberat bumi. Tsumastaghfartani wala tusyriku bi syai'a. Selagi kamu mohon ampun kepadaku dan tidak menyekutukan aku, tidak menomorduakan aku, la ataituka bi ghurabiha maghfiratan. Niscaya aku sambut kedatangan kamu dengan seberat ampunan seberat bumi pula. Artinya jangan pernah kita merasa bahwa dosanya kita ini penghalang antara kita sama Allah. Kapal Titanic itu besar, tapi kalau dimasukkan ke Samudra Atlantik ya kecil. Dosa kita itu besar, banyak dosanya kita harus mengakui. Tapi kalau kita tenggelamkan dalam samudera ampunannya Allah, kelihatan kecil itu semuanya. Ya. Terakhir, iblis pernah sumpah di depan Allah. Ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu aku bersumpah. Karena aku dendam sama Adam, aku janji, aku sumpah ya Allah, tidak akan aku lewatkan satu pun anak cucunya Adam, kecuali aku sesatkan dia, sampai dia menjadi temanku masuk neraka. Oh Allah, disumpah-sumpah ya begitu. Balas Allah. Wa izzati wa jalali ya iblis, demi kemuliaanku, demi keagunganku ya iblis. Asal kamu tahu, sebanyak apapun dosa yang dimiliki oleh anak cucunya Adam, asal dia kembali kepadaku, aku tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah jarang berikan ampunan kepada mereka. Jadi aneh aja kalau ada orang kapok minta ampun kepada Allah. Saya ini minta ampun bib dosa maneh, minta ampun, minta maaf, istighfar, dosa lagi. Saya kapok minta maaf bib. Saya kapok. Allah aja nggak kapok ngasih ampunan sama dia. Kenapa dia kapok minta ampun sama Allah? Kan yang harusnya kapok itu ngasih ampunan. Wah, DKI sepuro dibaleni maneh. Kan begitu kapok. Allah nggak kapok, kenapa kita harus kapok?
Yang kapok itu maksiatnya, jangan kapok minta ampunnya. Yang kapok itu dari maksiat, jangan dari ampunannya. Istighfar terus. Dosa mana, Bib? Sudah, tugasnya kita itu bukan berbuat dosa. Kalaupun kita kecemplung dosa, kita bukan nabi, bukan malaikat. Tugasnya kita istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menganggap sekelam apapun masa lalu yang kita punya, sebesar dan sebanyak apapun dosa yang kita punya, itu menjadi penghalang yang jauh antara kita dengan Allah. Enggak, sama sekali tidak. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku lebih luas dari segala sesuatu. Rejab gudangnya rahmat, gudangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anggap aja ini rejab terakhir buat kita. Maka perbanyak istighfar. Minimal 70 kali subuh, 70 kali maghrib. Nah, mudah-mudahan ketemunya kita dengan rejab, ketemunya kita dengan rahmatnya Allah. Ketemunya kita dengan ampunannya Allah. Ketemunya kita dengan ridhonya Allah. Ketemunya kita dengan husnul khatimah, ketemunya kita dengan surganya Allah. Amin. Allahumma amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini hadirin hadirat sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut bulan Rajab, apa yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf nggak bisa buka tanya jawab dan saya nggak bisa ikut ramah tamah karena masih ada acara lagi di Munut, agak jauh juga. Saya mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Mas Dian, kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita pertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lebih sempurna, lebih baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.